Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, walaupun pertemuan kita seperti ini, semoga kalian tetap semangat untuk belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, kemarin kan kita telah mempelajari teks eksplanasi. Tepatnya kita telah mengonstruksi informasi yang terdapat pada teks eksplanasi ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih dengan teks eksplanasi, yaitu kita akan mempelajari, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ialah kalian dapat memahami dan dapat menganalisis ataupun menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, kalian semua pasti sudah tahu ya bahwa teks eksplanasi ialah teks yang berisi tentang penjelasan sebuah fenomena. Baik fenomena itu fenomena sosial, budaya, politik, ataupun fenomena yang lain. Dan teks eksplanasi berisi mengenai fakta bagaimana ataupun mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Mari kita simak materinya. Nah, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua proses kejadian, yang ketiga ialah ulasan. Mari kita bahas satu-satu. Identifikasi fenomena. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang berupa definisi, sejarah, klasifikasi, dan asal-usul. Kemudian, bagian ini biasanya terdapat pada paragraf awal, seperti paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Kemudian contoh identifikasi fenomena. Pelangi merupakan suatu busur spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi juga dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau media lainnya. Pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Pelangi juga dapat dilihat di sekitar air terjun. Nah, paragraf ini merupakan latar belakang atas fenomena pelangi. Maka dari itu, paragraf ini dapat dikatakan sebagai identifikasi fenomena. Yang kedua ialah proses kejadian. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena serta menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pada bagian ini terdapat 2 pola, yaitu pola kausalitas dengan ditandai adanya konjungsi sebab akibat, seperti adanya kata sebab, karena, dan sehingga. Kemudian yang kedua ada pola kronologis, yaitu dengan ditandai adanya konjungsi waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu. Selanjutnya, contoh proses kejadian ya sebagai berikut. Pelangi dan efek cahaya lain di langit disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel. Saat matahari terbenam, langit menjadi merah karena sinar matahari lewat melalui atmosfer yang jauh lebih tebal daripada ketika matahari berada di langit pada siang hari. Pelangi tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Hal ini merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Pada mulanya, cahaya melewati sebuah tetes hujan, kemudian dibelokkan atau dibiaskan menuju tengah tetes hujan sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Nah, teman-teman, proses kejadian ini, bagian proses kejadian, biasa kita katakan sebagai deret penjelas. Maka dari itu, pada bagian proses kejadian ini, isinya ialah
deretan-deretan penjelas atas identifikasi fenomena. Nah, proses kejadian ini berada setelah identifikasi fenomena. Kemudian yang ketiga itu ialah ulasan. Ulasan itu terletak pada akhir teks atau paragraf terakhir. Kemudian bagian ini adalah berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Coba kita lihat contoh ulasan ya. Nah, contohnya ialah pelangi hanya dapat kita lihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tetapi dari sisi yang berlawanan dengan kita. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Maka kita dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Nah, ini merupakan contoh dari bagian ulasan. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Apa saja kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi? Nah, ada 6 ya teman-teman. Yang pertama ialah menggunakan kata bermakna denotatif. Yang kedua menggunakan konjungsi kausalitas. Yang ketiga menggunakan konjungsi kronologis. Yang keempat banyak menggunakan kata ganti benda. Yang kelima banyak menggunakan kata kerja pasif. Yang keenam banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan. Nah, yang pertama ya, kita bahas yang pertama. Menggunakan kata bermakna denotatif. Apa itu denotatif? Makna denotatif ialah makna yang sebenarnya. Nah, kita coba lihat ya di sini ada contoh sebuah teks eksplanasi yang berjudul Pelangi. Nah, di sini terdapat kata yang bermakna denotatif atau kata yang bermakna sebenarnya. Seperti ada cahaya matahari, air, langit, pelangi, air terjun, matahari, tetes hujan, siang hari, atmosfer, dan pelangi. Banyak ya. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas. Contoh dari konjungsi kausalitas ialah sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Nah, contohnya, sampah-sampah yang menyumbat aliran sungai menyebabkan banjir. Nah, konjungsi kausalitas pada kalimat ini ialah kata menyebabkan. Kemudian yang kedua, ada gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukiman bumi. Nah, konjungsi kausalitasnya ialah pada kata karena ini. Paham ya? Selanjutnya, yang ketiga ialah menggunakan konjungsi kronologis. Nah, konjungsi kronologis ialah hubungan waktu. Konjungsi kronologis ditandai dengan adanya kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan kata-kata yang berhubungan dengan waktu. Ya. Contohnya, pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Nah, ini pada bulan keempat ialah merupakan konjungsi kronologis. Kemudian, pada awalnya kami dipersilahkan masuk, duduk, lalu ditanya apa keperluan kami. Nah, konjungsi kronologisnya ialah pada awalnya ini. Ya. Baik, selanjutnya yang keempat, banyak menggunakan kata ganti benda. Banyak menggunakan kata ganti benda, baik konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah. Nah, mengapa kata ganti benda dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka?
Mengapa seperti itu? Karena objek yang dijelaskannya itu berupa fenomena, tidak berbentuk personal atau perorangan ya. Nah, coba kita lihat contohnya. Contohnya pertama, di Banda Aceh sekitar 50% dari semua bangunan rusak karena tsunami. Nah, kata tsunami ini ialah kata ganti benda. Tsunami ialah bencana alam. Kemudian, gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2006. Kata ganti bendanya ialah gempa. Gempa juga merupakan salah satu bencana alam. Baik, selanjutnya yang kelima, banyak menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif contohnya itu seperti kata terlihat, tertimbun, terbagi, terwujud, dilahirkan, terakhir, dan dimulai. Contoh kata kerja pasif. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Nah, kata kerja pasifnya ini ialah pada kata dialiri. Nah, sekarang kita akan menganalisis struktur teks eksplanasi. Di sini sudah terdapat teks eksplanasi yang berjudul COVID-19. Mari kita analisis strukturnya. Tadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua proses kejadian, yang ketiga ialah ulasan. Nah, manakah yang menjadi bagian identifikasi fenomena? Nah, identifikasi fenomena itu terdapat pada paragraf pertama. Virus corona atau COVID-19, coronavirus disease 2019, merupakan pandemi yang pertama kali yang ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Nah, bisa kalian baca ya bahwa pada bagian paragraf pertama ini adalah merupakan latar belakang dari COVID-19. Maka dari itu, karena isinya berupa latar belakang, maka bagian paragraf pertama disebut dengan identifikasi fenomena. Yang kedua, proses kejadian. Proses kejadian terdapat pada paragraf kedua. Virus corona mampu menginfeksi sistem penafsiran manusia, kemudian virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah dapat berujung pada kematian. Awalnya virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia, seperti kelelawar dan ular. Namun belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut. Virus ini diketahui dapat menyerang paru-paru dengan cepat pada pengidap berusia lanjut sebab rentannya daya tahan tubuh lansia. Menurut data yang dihimpun WHO, 8 dari 10 orang meninggal berusia 65 tahun ke atas, sehingga disimpulkan COVID-19 sangat berbahaya terutama untuk usia lanjut. Namun bukan berarti bahwa virus ini tidak berbahaya bagi anak-anak ataupun orang dewasa. Nyatanya terdapat beberapa orang yang relatif masih berusia muda tetapi tidak berhasil pulih. Virus tersebut dapat menyebar dengan cepat karena cairan yang dikeluarkan oleh pengidapnya baik lendir dari hidung maupun ludah dari mulut. Nah, bagian paragraf kedua ialah proses kejadian karena berisi deretan penjelas atas COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, unsur ulasan terdapat pada paragraf terakhir, yaitu paragraf ketiga. Pada akhirnya, kita semua harus berhati-hati dan waspada terhadap COVID-19. Tidak melihat batas usia, kesehatan, atau daya tahan tubuh kita.
bersama kita lawan virus ini dengan menjaga jarak, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini ialah berupa ulasan dari sang penulis. Maka dari itu, pada paragraf ketiga ini ialah bagian ulasan. Nah, ini hasil analisis struktur teks eksplanasinya ya tadi. Nah, kemudian kita analisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Tadi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi ialah ada 6. Pertama ada makna denotatif atau makna sesungguhnya. Nah, dalam teks eksplanasi yang berjudul COVID-19, mari kita cari makna denotatif. Di sini ada virus corona, kemudian manusia, virus, usia, kesehatan, pemerintah. Nah, itu semua adalah makna denotatif atau makna yang sebenarnya. Yang kedua, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini ada infeksi, menyerang, menyebar. Yang ketiga ada konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Nah, pada akhir Desember 2019 lalu, kemudian ada pada awal bulan Maret 2020 hingga kini. Selanjutnya ada kata ganti benda. COVID-19, virus, itu merupakan kata ganti benda. Selanjutnya ada kata kerja pasif. Di dalam teks eksplanasi COVID-19 ini, kata kerja pasif ada dimakan, ditularkan, dikeluarkan, dan ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada peristilahan. Peristilahan itu ada coronavirus disease 2019, kemudian ada WHO, dan ada protokol kesehatan. Mudah ya mencari kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, ini hasil analisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi ya tadi. Makna denotatif, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata ganti benda, kata kerja pasif, dan kata peristilahan. Dah ya, tadi kita sudah menganalisis. Nah, yang terakhir ada simpulan. Simpulannya ialah struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, proses kejadian atau deretan penjelas. Yang ketiga, ulasan. Kemudian, kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada 6. Yang pertama, menggunakan kata yang bermakna denotatif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kronologis. Yang keempat, banyak menggunakan kata ganti benda. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja pasif. Yang keenam, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan. Nah, alhamdulillah materi yang kita pelajari pada pertemuan ini telah selesai. Mudah ya? Apakah kalian sudah memahami mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi? Mudah kan mencari struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi? Nah, alhamdulillah jika kalian sudah paham, Ibu akan mengakhiri pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar kita bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Baik, kalau begitu Ibu tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.